Oke, baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu atas waktunya dan tempat yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, nah kami dari program studi pendidikan bahasa Mandarin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Tahu ya Untan ya? Iya. Nah di Untan itu ada satu prodi namanya program studi pendidikan bahasa Mandarin. Sebelumnya pasti sudah diinfokan akan ada sosialisasi terkait bahasa Mandarin. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, sudah ada belum mata pelajaran bahasa Mandarin? Oke. Terus ada yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin belum di sini? Kayaknya tadi saya mendengar pada saat kami preparation ada dengar Ersan gitu kan? Ada yang bicara Ersan begitu ya. Nah, jadi di sini ya panggilnya Lao Shi. Ya, kalau guru itu dalam bahasa Mandarin Lao Shi ya. Nah, jadi Lao Shi di sini bukan Lao Shi ya, tapi Lao Shi ya. Nah, oke. Lao Shi di sini akan memberikan sosialisasi terkait program studi pendidikan bahasa Mandarin. Nah, dengan harapan kalian kan ini udah kelas 12 ya? Ya kan? Nah, nanti mau lulus bisa menjadi keluarga besar kami di program studi pendidikan bahasa Mandarin gitu. Ya. Oke, sebelum masuk materi, Lao Shi memperkenalkan diri dulu ya. Saya namanya Lao Shi Yowana. Ya, Yowana. Nah, Ibu di ujung ya. Nah, ini Kaprodi kami, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Ibu Dr. Lili Tamrin. Nah, Ibu Dr. Lili Tamrin atau Lao Shi Lili ya, Lao Shi Lili ya. Yang di tengah, nah, yang di tengah namanya Lao Shi Lucy. Ya, Lao Shi Lucy. Oke. Terus yang di belakang, 3 orang itu di belakang, Ibu, Bapak. Nah, yang di depan ini Lao Shi Vero. Hai, Lao Shi Vero. Hai. Terus yang paling ganteng di tim kami ya, paling ganteng di tim kami itu Pak Lao Shi Bun. Bun, Lao Shi Bun, Bun Yan Pyong, Lao Shi Bun. Halo Lao Shi Bun. Oke. Terus Lao Shi cantik juga berkerudung. Lao Shi berdiri, Lao Shi. Ya, ini namanya Lao Shi Nur. Ya, Lao Shi Nur. Nur, ya, Lao Shi Nur. Nah, saya Lao Shi Yowana dan Lao Shi Nur alumni prodi bahasa Mandarin. Nah, saya angkatan 2011. 2011 kalian udah lahir belum? Ya, 2011, Lao Shi Nur 2012. Nah, dulu mahasiswanya beliau ya, Bu Lucy, Bu Lili, Pak Bun begitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin sebentar saja, nggak sampai 1 jam. Jadi kami harap teman-teman semua bisa menyimak nanti penyampaian materi sosialisasi yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Ibu Lili Tamrin. Bisa ya kerjasamanya ya? Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Nggak ada kayaknya. Selamat pagi semuanya. Baik. Sampai perkenalkan kedengaran tidak suara Lao Shi? Nggak ada.
Abang yang di belakang tenang dulu. Nah, nanti nggak ada mic kan, jadi biar kedengaran jelas suaranya ya. Yuk. Kayaknya pindah ke depan deh, abang-abangnya yang di belakang. Biar jelas. Nah, ini di samping kosong nih. Nah, depan aja. Ayo bang. Nih kosong nih. Kalau kursi plastik mungkin boleh sekalian digeser ke depan. Kursi plastiknya digeser aja. Coba. Tadi tuh. Oke. Pagi ini kita akan melakukan sosialisasi program studi pendidikan bahasa Mandarin di SMA Negeri 1 Ketawa ya. Kakak sini kak, depan kak, berdua kak. Yuk. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh ini latihan dari dosen dari pendidikan bahasa Mandarin ya, masih ada lagi dosen yang silakan hadir, ada selain itu kami sudah mempunyai dosen medik ya. Nggak apa-apa, nggak ini kok. Cuman lihat dengar aja. Nah, silakan. Kalau dosen mediknya itu dari mana? Tuh. Sebelumnya sudah pernah dengar prodi pendidikan bahasa Mandarin? Yang sebelum kita masuk ke prodi pendidikan bahasa Mandarin adalah sampai kanan dulu. Ayo angkat tangan nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ayo, itu yang kan masuk prodi pendidikan bahasa Mandarin. Kata-kata kalian sama Minat nggak masuk Mandarin? Ini, saya bukan Chinese ya. Saya bukan keturunan Chinese. Saya Melayu. Nah, bisa Mandarin. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Oke, sudah. karena sudah jamin bahwa kerjasamanya agar bisa sampai ke belakang ya. Jadi program studi pendidikan bahasa Mandarin itu ada di FKIP ya, ada di FKIP. Jadi di Untan itu ada 9 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Ilmuwan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di situ ada fakultas studi namanya pendidikan bahasa Mandarin ya, gitu ya. Jadi tujuan
kompetensi apa? Berbahasa Mandarin. Ya, kemampuan serta mempunyai kemampuan pedagogis untuk mengajar ya, kemampuan untuk mengajar karena menjadi seorang guru ya. Dengan kemampuan ini lulusan dapat berprofesi sebagai pendidik, tenaga terampil dalam bidang pariwisata, wirausaha maupun penerjemah. Jadi banyak juga yang jadi penerjemah ya seperti itu. Pembelajaran juga mulai teori bahasa, kesadaran komunikasi, pemahaman budaya Tiongkok serta keterampilan belajar yang sesuai dengan kepentingan pendidikan modern ya seperti itu. Jadi kita belajarnya menggunakan metode yang berbeda ya. Jadi mata kuliah berbeda menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Di sini mahasiswa akan dibekali kompetensi kebahasaan yang meliputi keterampilan menyimak. Ya, berarti tingli kalau bahasa Mandarinnya ya, menyimak. 听力 Bicara itu ya. 口语 Membaca itu yaitu dan menulis ya. Menulis itu ya. Ini yang kita pemahaman juga dengan bahasa itu sama dengan bahasa dia. Jadi kalau mau menerjemah, kita harus paham ya bahasa itu seperti apa. Kata bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia pasti berbeda ya, tidak sama. Selain itu kita juga akan belajar tentang apa? Kita akan menguasai, kita belajar apa kalau belajar bahasa? Pertama bahasa Mandarin itu belajar apa? Dan budayanya. Ini karakter Mandarin dan kosakata ya. Kita belajar karakter Mandarin dan kosakata ya. Jadi harus bisa kuasai, jadi harus bisa menulis ya, seperti itu. Jadi pembelajaran juga tentang metodologi pembelajaran Mandarin, perencanaan pembelajaran, pengembangan media pembelajaran serta pengenalan budaya sejarah dan tradisi. Jadi itu semuanya dimuat dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Bila nanti kalau adik-adik masuk ke prodi pendidikan bahasa Mandarin, inilah yang akan kita pelajari seperti itu. Dan selain itu juga kita ada mata kuliahnya namanya penerjemahan. Ya. Ada penerjemahan juga. Jadi yang mau menjadi penerjemah nanti bisa juga. Tapi intinya ini lulusannya benar-benar menjadi guru. Bu, nanti kami itu setelah sosialisasi akan memberikan kuesioner dalam bentuk Google Form. Saya kirim ke ibu ya. Bu, dengan ibu siapa, Bu? Bu Aryani. Oh, oke. Grup anak nih. Nanti saya kirim ke ibu ya, Bu ya. Kalau mau masuk sebentar boleh di grup itu, jadi nyaman memantau atau gimana? Oh, nggak usah. Ibu saya nanti ini aja. Atau boleh Ibu, karena handphone saya lagi dipakai untuk video, Ibu catat nomor saya, masukkan nomor saya. Nanti saya kirim ke Ibu. Selesai. Siapa nama ibu? Yowana, YOANNA. Nah, Yowana FK. Nah, Yowana Untan boleh. Ya. Nomornya Mas. 08 08 13 83 09 87 88. Oke, 87. Ada juga mempunyai program namanya Dengar ya, Bang ya? Tuh, prospek karir Bang tuh.
Mandarin laris manis Bang sekarang. Lagi diperlukan. Bisa menjadi apa? Bisa berbahasa Mandarin banyak dicari sekarang. Ya, gajinya juga besar. Hah? Enggak juga, karena banyak investor China kan ke sini. Enggak, bisa asal belajar. Contohnya saya bisa. Saya bukan Chinese loh, saya Melayu. Iya. Nah, bisa. Kalian harus menyelesaikan 144 SKS. SKS sistem kredit. Jadi berbeda karena waktu kalian masih di SMA. Kalau SMA Iya, itu maksudnya per semester mata kuliahnya gitu. Total semuanya. Hah? SKS itu misalnya abang belajar mata pelajaran IPA. IPA itu 2 SKS. 1 SKS itu 50 menit. Berarti 100 menit belajarnya satu minggu gitu. Kuliah semuanya gitu. S1 4 tahun. Iya. Apa? Iya, kok lulus? Iya. Hmm. Saya belajar bahasa saya 2 tahun gitu, terus itu Daftar apa? Polisi. Ini kan S1, kayak jadi kalian nanti dapat gelar gitu. Sarjana pendidikan. Ya, SPD. tapi kalau kita misalnya nilainya di bawah 3, itu kita cuma bisa ngambil 21 misalnya 2,75 sampai 2,75 sampai 3. Apa IPK? Kita ngambilnya 21 SKS. Di kepolisian juga sedang lagi dicari penerjemah Mandarin kan? Itu Lausenur sering diminta untuk mendampingi WNA China yang bermasalah. Nah, jadi kalau abang polisi bisa Mandarin, good banget itu. Iya. 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 Itu bagus. Belajar bahasa tidak rugi. Kalau ngambil 21 berarti nilainya juga ada yang kalau nilainya bagus sistem perkuliahan di seluruh Indonesia juga sama ya seperti itu. Ya mau kalian kuliah di Bintan, kuliah di Jawa, sama ya. Jadi sedikit berbeda pada saat kalian masih di SMA ya. Oke. Sebelumnya kalian sudah pernah searching untuk mencari saya mau masuk ke UPAN nih, bagaimana caranya nih mendaftarnya, syaratnya apa, apakah ada yang sudah tahu semuanya? Masih belum ya, belum tahu ya. Siap. Oke, hari ini Laoshi akan jelasin juga. Ini ada jadwal syarat-syarat dalam Oke. 不用现在。那我们这边的还有另外录，这边录，那边录。不用。哦，那个提问环节，把那个它放在前面。 syarat uang yang akan kita keluarkan ke kampus ya, itu biaya-biayanya itu namanya kampusnya ya. Untuk jalur penerimaan mahasiswa baru, biasanya kita ada melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, ada SNBP dan SN-nya seperti itu. Ada yang berdasarkan prestasi, ada yang berbasis tes, dan ada yang berbasis seleksi mandiri. Ini tiga-tiganya berbeda cara melakukan tesnya ya, jadwalnya juga berbeda. Oke, kita lihat jalur pendaftaran SNBP ini ya. Ini merupakan salah satu jalur seleksi masuk. Jadi seleksi ini akan dinilai berdasarkan prestasi akademik dan non akademik peserta. Misalnya kalian yang sering ikut lomba itu punya sertifikat kan? Punya misalnya juara satu itu punya nilai plus. Jadi ada tambahan nilainya, misalnya juara 1 nasional
Lomba apa misalnya itu nilainya 10 atau 15 tambahan nilainya. Seperti itu. Satu lomba. Kalau 2 lomba tambahannya lebih banyak lagi. Makin banyak lomba, tambahan nilainya makin banyak. Ya baik yang non akademik maupun yang akademik. Yang sering ikut lomba siapa di sini? Ada tidak? Yang sering ikut lomba ya, itu boleh nanti Kak. Lomba siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Siapa? Nah, Nabil. Ya, misalnya sekali Nabil sering ikut lomba ya. Jadi itu bisa menambah nilai pada saat melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi seperti itu. Ya. Jadi sisi penilaiannya juga ada pada mata pelajaran ya. Yang juara kelas, aku tuh pasti melalui jalur prestasi. Dan juara kelas, tambah lagi sertifikat lomba, itu juga menjadi penambahan untuk penilaian ya, seperti itu. Jadi dipertimbangkan juga nilai keseluruhan dari anak tersebut ya. Oke. Kita lihat di sini untuk jadwal pendaftaran SNBP. Pengumuman kuota sekolah itu biasanya di bulan Desember. Kalian sekarang kelas berapa? Kelas 12, berarti kalian bulan Desember sudah harus siap ya. Tapi masih ada berapa bulan nih kalau bulan Desember? Masih ada berapa bulan dari sekarang? 4 bulan kan, kalau lebih hampir 4 bulan, oke, atau 3 bulan lebih lah ya. Karena kita sudah memasuki pertengahan Agustus ya. Oke. Terus penutupan masa sandang kuota sekolah itu biasanya pertengahan Januari. Kalau untuk yang prestasi biasanya kita daftarnya lewat Sekolah. Sekolah ya, bukan daftar sendiri tapi lewat sekolah. Yang merasa di sini sering juara 1, juara 2, juara 3, juara umum, sering ikut lomba menang, silakan hubungi sekolahnya, minta bantu di daftarkan ya, minta didaftarkan seperti itu. Setelah itu kita akan registrasi akun SNBP sekolah. Itu pada bulan Januari ya. Pada bulan Januari ya, kurang lebih itu dikasih waktu 3 minggu. Selanjutnya adalah registrasi akun SNBP siswa. Itu mulai dari pertengahan Januari sampai pertengahan Februari. Jadi jangan kelewatan ya. Jangan kelewatan. Setelah itu pengisian PJSS itu mulai dari Januari juga. Kurang lebih 3 minggu biasanya ini sekolah ya yang bantu. Tapi kalian harus menghubungi sekolah tanya terus ya. Selanjutnya adalah pendaftaran SNBP-nya kalau sudah lulus, sudah kita di Februarinya, terus pengumuman hasilnya di bulan Maret. Ya kalau Maret untuk jalur prestasinya tidak masuk, berarti kita bisa ikut ya tes selanjutnya ya. Terus syarat pendaftaran SMB, jadi kita di sini merupakan siswa SMA atau SMK atau madrasah aliyah itu yang kelas 12 ya, yang memiliki prestasi unggul. Memiliki prestasi akademik yang memenuhi syarat dan ditentukan oleh masing-masing. Jadi setiap universitas itu ketentuannya berbeda-beda ya. Penilaiannya juga berbeda-beda tergantung dari universitas yang akan kalian tuju seperti itu. Harus memiliki apa? NISN. Ya, harus terdaftar di PJJ. Pangkalan data sekolah dan siswa yang PJJ-nya ya, seperti itu. Terus memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 yang telah disajikan di PJSS. Peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio ya, seperti itu. Kalau masuk bahasa nggak perlu portofolio, ya tidak ada hubungannya. Oke. Terus untuk biaya pendaftarannya ini sejak dibukanya penyelenggaraan ini, kalau peserta akan mengikuti jalur SNBP ini tidak dipungut biaya. Gratis. Gratis ya, gratis. Jadi sudah dibebankan pada anggaran pemerintah ya, jadi kalian tidak perlu bayar. Terus jalur pendaftaran SNBP, nah ini yang harus bayar ya. Jadi kita harus seleksi masuknya melalui apa? Ujian. UTBK kan? Ujian tulis berbasis komputer. Nantinya masuk UTBK
yang menentukan pengurusan peserta berbeda dengan SBMPTN. Yang tadi itu satu SBMPTN kan yang berstatusnya itu ya. Jadi sedikit berbeda. Jadi hanya ada tes potensi skolastik saja, potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi waktu dites, adik-adik sudah harus siap. Matematikanya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya bagaimana sama potensi untuk kognitif ya, ini ya, kognitifnya ya yang harus disiapkan dari sekarang. Yang merasa matematikanya kurang, belajarlah matematika. Ya, masih belajar kan penalarannya kan bukan di matematika, soalnya kan ada rumus ya. Kalau kita paham, kita bisa mengerjakan. Ya. Jadwal pendaftaran SNMPTN-nya itu registrasi akunnya bulan Januari sampai Januari sampai Maret. Pendaftaran UTBK-nya itu bulan Maret juga ya, bulan Januari sampai Maret pendaftarannya. Pendaftarannya itu bulan Maret, pelaksanaan UTBK-nya itu biasanya bulan April sampai Mei ya. Pengumuman hasilnya itu bulan Mei. Misalnya kalau tidak lulus kalian bisa lanjut untuk melakukan tes mandiri. Ada lagi satu tes mandiri, itu bisa yang tidak lulus ya. Nah, kalau masa uji sertifikat UTBK sudah bulan Juni sampai ya seperti itu. Mungkin dari nafsunya itu tiap Terus syarat pendaftarannya ini juga maksud sama kurang buat lebih mereka seperti itu bahwa kita tuh ya. ada program Ini ada pasti harus 1 memiliki tahun atau akun 1 semester ke Tiongkok gitu, maksudnya menarik minat mereka bahwa ada lewat nanti webinar kalian ini harus kita berkesempatan loh untuk bisa keluar negeri ke China KTP. gitu. Sudah ada KTP kan semuanya? Iya. Oh, belum ada. Oh iya. Tapi kan Sudah ada kan belum ya? enggak. Yang belum karena KTP Semua dapat pada keluarga kan? si Zahra itu. Di kartu keluarga di situ ada nih kan? Kaya cuma bayar ini aja tiket pesawat sama visa doang. Kalau dari Peng harusnya nggak ini kan, harusnya bisa tambahkan bagian itu tuh. Ya, lebih menarik kan. Terkait ini kan mereka ini biar tertarik mereka untuk belajar gitu. Jadi umurnya 21, 22 masih bisa daftar ya. Nah, kalau tahun ini kalau dulu tahun depan tes lagi nggak masalah. Kalau kita tahun tadi tes lagi, jangan putus asa, ya. Terus ada catatan surat keterangan siswa kelas 12 terkait dengan Yang di belakang Bang dengar dulu ya. Oke, terima kasih. sekolah, harus ada tanda tangan kepala sekolah. Kalau nggak ada nggak sah, ya. Jadi nggak bisa daftar walaupun sudah dipinjam, nggak urus kalian nanti administrasinya, ya. Jadi kita jangan lupa ada sah siapa? Ya, sah kepala sekolah jangan minta sah RT ya. Nah, sah kepala sekolah yang minta. Oke, selanjutnya kita lagi di sini tadi siswanya lulusannya tuh boleh pakai C juga boleh ikut itu ya, boleh ikut tes juga. Kalau ada saudaranya yang tidak lulus dengan misalnya, tapi mengikuti pakai C itu boleh juga ikut tes ujian ya seperti itu. Jadi peserta yang tidak lulus 3 kali misalnya di 2005 atau 2024 boleh di tahun 2026 ya. Kalau masalah 2 tahun berturut-turut kalau nggak lulus ya. Yang memiliki kesehatan memadai dan kelancaran selama proses studi. Bagi peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, kalau tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Di sini nggak ada ya, semuanya sehat semuanya di sini ya. Hasil UTBK-nya itu hanya berlaku untuk mengikuti SNMPT bersama penerima PTN pada tahun 2006 ya. Terus di sini biaya pendaftarannya itu 200.000. Jadi pas registrasi, selesai registrasi, kalian harus membayar 200.000 ya. Bukan bayar ke Rause, ya, tapi bayar ke ya instansi ya. Bayar ke
mandiri. Jadi kalau mandiri itu tidak hanya lulusan tahun 2005 saja yang diperbolehkan mendaftar, lulusan APC dari tahun sebelumnya juga diperbolehkan mendaftar. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau di mandiri itu siapa saja boleh daftar. Karena nanti kalau udah lulus bayarnya pasti lebih mahal dari yang itu. Beda sama yang ya, yang walaupun masih bayarnya lebih mahal sedikit ya. Seperti itu. Jadi itu yang harus adik-adik ketahui. Itu kan sama ya. Oke, jadwal pendaftaran mandiri instan bisa melalui di sini ya, http smb instan.ac. Ya ini ya. Yang mau daftar boleh di foto di instan ya. Oke, kita lanjut. Cara pendaftaran mandiri instan juga sama. Harus bersertifikat sudah lulus SMA ya maupun mengikuti ATK. Di sini tidak dibatasi ya secara kelulusannya. Mau yang 5 tahun lalu lulusnya juga bisa mendaftar ya. Contohnya yang punya 5 tahun gitu ya tadi misalnya. Di sini terus untuk ada persyaratan khusus di sini. Peserta hanya boleh membeli 2 program studi pada setiap kelompok ujian. Misalnya kalian mau masuk Mandarin, tapi nggak lulus kan? Kalian boleh pilih satunya lagi, misalnya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Mandarin atau pendidikan bahasa Inggris, atau prodi pendidikan bahasa Mandarin sama farmasi, ya. Atau misalnya kalian suka teknik, tapi suka Mandarin juga, ya udah kuncinya teknik dan Mandarin. Seperti itu. Jadi ada 2. Kalau nggak lolos di teknik, nanti masuk ke Mandarin. Nanti dia kan ada grade nilainya. Jadi nilai kalian itu pasti masuknya ke kemana seperti itu. Jadi disesuaikan. Jadi untuk yang pendaftaran mandiri kita juga sama, bayar dulu 200.000 juga sama. Kalau untuk program studi penjaskes seni pertunjukan untuk pelatihan olahraga itu bayar 250.000 ya. Karena kenapa? Karena ada namanya tes. Mereka ada tes di lapangan, disuruh lari. Tes kemampuan larinya, tes apa? Kalau ke sini misalnya dia ngambilnya di seni pertunjukan, berarti dia harus tes dulu bisa nari nggak anaknya. Kalau masuk ke seni musik bisa nyanyi nggak anaknya, atau bisa main alat musik apa tidak. Nah, itu menjadi suatu penilaian. Ya seperti itu. Itu master yang prodi yang baru lalu sebutkan itu ya. Oke, di sini kita bisa lihat guideline untuk proses pendaftaran PMB kesehatan. Di sini kalau kalian nanti kalau sudah terima menjadi mahasiswa, itu ada namanya aplikasi yang namanya Setima. Dulunya kami menyebutnya Siakan, tapi sekarang sudah berubah menjadi Setima ya. Jadi di sini untuk portal pendaftaran mahasiswa baru. Bisa di sini langsung kenalkan supaya pada saat sudah masuk kuliah, baik ini maupun diterima di prodi pendidikan bahasa Mandarin atau prodi lainnya, setidaknya sudah paham. Oh, cara penggunaan portal seperti ini, ya. Oke. Ini juga ada alur prosesnya, bisa dilihat dari sini. Menentukan jalur pendaftaran, input data formulir, pembayaran formulir, login ke sistem PMB. Lalu turun lagi, input biodata pendaftar, upload berkas, finalisasi data, proses seleksi, baru turun lagi. Ini sudah ada panjang prosesnya ya. Terus ada pengumuman lulusan. Jadi kalau udah masuk kan, kalian kalau di mahasiswa baru nih, ini juga semuanya harus dilewati. Ya, ini lulus nih, ada pengumuman lulusan baru kalian, bayar apa? Daftar ulang. Baru upload berkas, daftar ulang. Baru ada informasi NIM. NIM itu nomor induk mahasiswa. Ya, tapi dia ada nggak ngerti, tapi tanya ini itu apa? Nomor induk mahasiswa. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini ada pilih jalur pendaftaran. Masuk ke halamannya nanti di sini ada PMB, ada apa ya di sini bisa kita lihat sendiri ya, seperti itu nanti kita. Terus input datanya, pendaftaran awal seperti ini. Di sini ada pertama apa pilih prodi yang diinginkan, daftar pendaftaran. Lakukan pengecekan data apabila telah selesai dan dilanjutkan
Next aja nih. Lalu juga data pendaftar, ini juga ada tahap-tahapannya. Melengkapi berkas pendaftaran, ya seperti ini. Ini semuanya sudah harus lengkap baru bisa ke tahap berikutnya. Kalau nggak lengkap nggak bisa ya. Oke. Finalisasi data pendaftar. Ada tentang pernyataan pengumpulan data, ada pengumpulan data, pendaftaran semuanya ada di dalam Indonesia. Baru ada proses seleksi bagi pendaftaran. Lobbynya ke kalangan JBT, yaitu langsung percobaan. Jadi kalian bisa coba-coba dulu, ya. Jadi kayak practice dulu. Oh ternyata bisa seperti ini, hanya beberapa soal aja bisa. Ya. Baru nanti kita masuk ke tes yang apa ya, yang sesuai. Nah, dengan tes yang diberikan ya. Nanti seleksinya kita ada di sini. Mulai hasil tes pendaftaran sudah jadwal seleksinya kapan. Nanti baru bisa program diterima terus di sini lihat hasilnya apa, diterima atau lulus atau ya tidak. Nah, selamat Anda lulus kan? Nah, seperti itu. Nanti konfirmasi kelulusan prodi melakukan proses tatap ulang. Seperti itu. Masuk ke riwayat keuangan. Nanti harus untuk membayar kan terulang kan? Nah, kita harus bayar keuangan. Jadi apa saja yang bukan masih melalui PA, jadi bayarnya pakai virtual akun, ya. Seperti itu ya, semuanya bisa Rendi, bisa BRI, bisa Shopee, bisa Tokopedia ya pembayarannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Anak-anak sekarang kan punya Shopee semuanya ya. Wah, kadang lebih banyak wajib-wajibnya ya. Daripada umumnya ya. Ini tidak banyak. Lanjut. Nanti kita proses melihat NIM, masukkan ke menu daftar ulang. Lalu kita bisa lihat ini dan baru bisa muncul NIM-nya, nomor mahasiswanya. Kemudian pendaftar akan mendapatkan informasi untuk akun masuk ke siakan sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Ya, seperti itu. Itu kalau sudah masuk. Ini ada informasi beasiswa. Sudah pernah dengar di Unpad ada beasiswa apa saja? Jam segitu memang ngantuk ya. Nggak ngantuk. Ada yang ngantuk ya. Ada yang ngantuk, ada yang ngantuk ya. Nah, oke. Di sini beasiswanya banyak sekali nih, adik-adik. Kalau sudah masuk Unpad bisa pilih beasiswanya boleh manapun. Kalau sudah masuk prodi pendidikan bahasa Mandarin, bisa ke Tiongkok. Ada beasiswanya. Iya benar ya. Ini contohnya salah satunya sudah pernah. Itu yang di belakang juga, beasiswanya juga ke Tiongkok seperti itu ya. Terus untuk dosen di prodi pendidikan bahasa Mandarin, S2-nya semuanya di Tiongkok ya, dari luar negeri semuanya. Gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk masuk ke prodi pendidikan bahasa Mandarin. Peluangnya sangat besar. Dan dia tulisannya persyaratan untuk beasiswa. Dari sini mahasiswa untuk mendaftar mahasiswa boleh D2 D3 S1 boleh ya. Kita S1 tapi kita pilihan S1. Semester 2 sampai 8 ya, itu boleh ya. IPK-nya minimalnya berapa? 3. 3 kan tadi yang bisa ngambil tadi berapa SKS kan kalau 9. 20? Iya, 24 ya, 24. Belum bekerja dan belum menikah. Nggak ada kan yang udah nikah kan? Nggak ada ya. Nah, itu belum bekerja belum menikah, boleh mengajukan beasiswa. Tidak sedang menerima beasiswa lain pada tahun pertama. Misalnya sudah mengajukan beasiswa misi, berarti tidak bisa mengajukan beasiswa ke China, bisa. Untuk waktu nggak bisa. Jadi harus salah satunya. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya cara pengajuan beasiswa itu pengajuan beasiswanya melalui fakultas ini, ya, mengisi formulir yang telah disediakan fakultas, melampirkan fotokopi mahasiswa, fotokopi nilai, fotokopi keluarga, surat keterangan penghasilan orang tua. Jadi sudah ada beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu bisa ada. Bisa disertakan. Minta surat keterangan dari RT kan biasanya kalau kurang mampu.
proses seleksi dilakukan di ya, proses seleksinya tentang cara menggunakan siswa telah ditetapkan dan tidak dapat dibayar. Ketentuan pencairan dana beasiswa itu biasanya langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Ya, sudah ada nomor rekening yang kalian masukkan ke restoran. Ya, ada bagian beasiswa punya ya seperti itu. Pencairan dananya tidak boleh ditarik semua. Jadi di rekening kalian masih harus ada saldo misal paling minimal dalam semua kosong. Ya. Ini bagian belajarnya sudah kurang lebih. Ya ini langsung tidak jelaskan lagi satu-satu di sini karena sangat banyak sekali. Ini karena semua persyaratannya kurang lebih sama. Jadi langsung tidak jelaskan. Langsung akan jelaskan tentang manfaat belajar manfaat atau pentingnya belajar bahasa Mandarin ya seperti itu ya. Nah, ini nanti harus dijelaskan secara spesial ke gurunya atau ke siapa di sini yang mau bisa dijelaskan ke temannya dan ke kelasnya ya seperti itu. Oke. Oke, sebelum lanjut kita kayaknya sudah mulai kita diri dulu ya. Kita buka dulu. Ayo yang di belakang berdiri adik-adik semua. Ya. Apa? Apa ya? Oh ini aja. Kalau Lausnya bilang ni hao, tepuk tangan gitu. Nah, kalau Lausnya bilang, ah, kamu ya? Sudah. Misalnya, langsung pakai bahasa Mandarin, ya. Kalau masih ingat, kalau langsung bilang ni hao, itu tepuk tangan. Kalau xie, yes, yes. Ya, dua saja, takut salah ya, kebanyakan takutnya nggak ingat. Oke. Apa tambah satu lagi? Dua atau tiga? Ya. Satu ya. Satu lagi tadi apa? Ni hao tuh tepuk tangan. Yes, yes, tuh. Yes, yes. Saja. Ya. Tadi saja. Yes, yeah. Oke, fokus lagi ya di belakang. Nanti di akhir sosialisasi akan ada games, ya, akan ada hadiah. Nah, jadi disimak baik-baik ya. Sekarang kita lanjut tentang pentingnya bahasa Mandarin di era globalisasi ya. Sekarang bahasa Mandarin sangat penting ya. Di sini ada perusahaan apa? Butuh apa? Tenaga apa yang bisa berbahasa apa? Mandarin. Nah, seperti itu dia salah satunya sudah paling dekat jadi tetangga kalian kan? Nah, tetangga kalian membutuhkan tenaga kerja yang bisa berbahasa Mandarin, gitu ya. Oke,
Oke, kita lihat di sini. Bahasa Mandarin itu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia ya. Benar tidak? Benar. Semuanya kalau kemana-mana itu bisa. Bisa ke Malaysia bisa pakai bahasa Mandarin, Singapura bisa, ke Thailand bisa, ke Taiwan bisa. Apalagi di Asia rata-rata bisa ya semuanya. Ini sudah digunakan lebih dari 20 negara ya. Merupakan bahasa resmi di PBB. Jadi ada 6 bahasa yang resmi PBB yang digunakan, termasuk salah satunya adalah bahasa Mandarin. Ya. Kurang lebih ada 11,2 miliar penutur. Penuturnya sendiri aja di kelompok ada sudah banyak sekali ya, karena penduduknya sangat banyak ya. Ditambah lagi negara-negara lain itu makin banyak ya. Oke. Juga merupakan salah satu bahasa tertua yang masih digunakan ya, seperti itu. Ah, Mandarin itu dalam bentuk tulisan SMA 7 ada loh bulog, tapi hanya ada ya, Orsan itu aja. Terdiri dari lebih dari berapa? 57 karakter atau Mandarin. Tapi tak perlu kita hafalnya sebanyak itu, ya. Kita cukup hafalkan 3.000 ya kurang lebih. Mas banyak 40.000. Lalu juga mas kalau sebanyak itu kalau ya. Nah, umumnya 3.000 sudah cukup ya. Kita bisa melakukan percakapan sehari-hari, bisa untuk bekerja, bisa untuk berkomunikasi dengan orang Tiongkok seperti itu, atau orang dari negara lain yang menggunakan bahasa Mandarin. 老师，帮我查一下用老师的手机，校长的名字，像 formulasi sama formulasi MPD ya. Oh ya sini itu surat tugas ya. SMA 1 Mempawah Hilir. Ini dia. Formasi SPD. 谢谢。 Banyak sekolah dan universitas juga bisa bahasa Mandarin atau biasanya kalau bahasa Mandarin ya. Ibu izin, ini kami ada surat perjalanan dinasnya, ini surat tugas. Kemarin kan saya ke Ibu Formiasi ya, ini yang kami mau berikan. Terlucap, ya. Ini tanda tangan cap, sama ini juga, ini kami per individu personal. Jadi nanti berarti saya masukkan nama Bu Formiasi kepala sekolah begitu ya? Iya. Di sini ya Bu ya? Oke. Ini saya langsung serahkan atau saya yang tulis atau dari sekolah? Nama jabatan. Ibu yang nulis ya? Oh, berarti ini nanti kami kan ada mau memberikan plakat dan ada cenderamata. Nanti Ibu Formiasinya di sini atau kami yang ke ruangan Ibu ya? Sekarang masih ada tamu kan? Oh, masih ada ya. Kalau Nanti lah kita lihat situasi dulu ya. Kalau emang benar bisa di sini kan. Backgroundnya kan banner kami gitu. Kasih banyak. Tempat kuliahnya sama kita berbeda, ya. Mereka menulis ya. So, mereka menulis ini, ya. Oh iya boleh. Iya, boleh. Mereka punya kesempatan tampil, bawa jalan-jalan, nggak ada ya. Ada orang hitam juga kan? Jadi yang belajar bahasa Mandarin itu bukan cuma orang Indonesia, ada orang Afrika, orang Timur Tengah, orang mana pun ada, ya.
olahraga. Ini juga ada lomba, nanti juga ada di mereka dia lomba ya seperti ini. Ya. Ini kelihatannya dari negara mana kan kayaknya kan? Juga ada. Ini ada kegiatan di luar kelas mereka ya. Kalau ke sana, kita di sekolah. Terus kalau ini misalnya kita ingin mendapatkan beasiswa, berarti kita harus Ini Guangxi Minju University. Kayak gitu. minimal HSK-nya HSK 4 ya. 以前是apa Guangxi Normal University kan 老师 Kalau untuk karir, untuk pekerjaan itu kita akan lebih mudah ya kita mendapatkan pekerjaan ini ya. Karena kan di sana juga kan Tiongkok sebagai salah satu kota ekonomi terbesar di dunia kan sekarang kan. Jadi kita mengalir sudah lebih enak bisa menjadi ladang utama banyak negara kan. Nah, sekarang kita bisa mengalir, kita bisa kerjasama dengan negara dan negara lain. Nggak usah jauh-jauh dari Asia dulu, ya bisa ya. Bisa mempermudah negosiasi dan hubungan bisnis ya kalau ada yang bisnis. Oke, banyak perusahaan internasional di Indonesia yang bekerja sama dengan Tiongkok. Jadi banyak di sini juga ada baik kan di sini kan. Terus ada lagi di Thailand nanti ada. Terus di daerah Ketapang juga ada. Di perusahaan-perusahaan internasional yang membutuhkan tenaga kerja yang bisa berbahasa Mandarin. Di Sulawesi juga banyak ya, jadi anak-anak prodi pendidikan bahasa Mandarin itu banyak sekali juga yang menjadi penerjemah di perusahaan-perusahaan internasional ya. Oke, bisa berbahasa Mandarin meningkatkan dari daya saing pasar kerja ya. Kalau kalian tidak bisa bahasa Mandarin, penghasilannya akan berbeda dengan orang yang bisa bahasa Mandarin. Itu beda jauh. Ya, sangat beda jauh. Kita misalnya kita dapatnya gajinya ya standar layak, berdasarkan UMR kan kalau nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi kalau kamu bisa bahasa Mandarin, itu bisa 3 kali lipat. Juga kita belum kerja di sektor pendidikan, perdagangan, pariwisata, diplomasi dan teknologi ya. Kalau kita juga jadi guru juga ada sertifikasi gurunya kan, juga ada ya seperti itu. Jadi tidak hanya mengajar di sekolah ya, kita yang nanti bisa jadi guru, bisa jadi guru les, bisa buka kursus, itu juga akan menghasilkan banyak apa? Uang ya katanya, menghasilkan banyak uang katanya. Jadi penghasilan kita akan lebih banyak dan lebih besar ya seperti itu ya. Kalau kita bisa bahasa Mandarin. Nggak mungkin kok adik-adik belajar bahasa Mandarin. Benar. Bisa ditanya sama nih, Laos Yowan, Laos Nur, ya. Nggak rugi, jadi bisa belajar bahasa Mandarin ya. Nggak rugi. Nah, okay. Bisa jadi guru, bisa jadi dosen, ataupun jadi penerjemah ya, kan sudah Laos jelaskan kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ini yang sudah alumni dari Untan, dari prodi kami, itu dari pendidikan bahasa Mandarin itu kemarin ini yang mahasiswa yang magang ya, yang magang ke perusahaan di Sulawesi ya ini ya. Ini ya. Ya, ini untuk budaya dan pariwisata. Bisa mengakses Indo untuk bahasa Mandarin tanpa terjemahan. Kalau udah bisa sekarang kan banyak kan? Beracin kan? Bukan di kantor lagi kan sudah beracin kan? Yang pendek-pendek filmnya. short movie. Jadi anak-anak kan? Bisa mulai nonton dari situ. Ya, makin sering mendengar, maka akan terbiasa. Pasti bisa ya. Kalau bisa Mandarin itu enak. Bisa jadi, misalnya kita jadi guru, udah jadi guru. Kita masih bisa jadi penerjemah. Tapi nggak perlu ke sana, bisa untuk membantu menerjemahkan novel atau games. Bisa dari rumah kita kerjanya. Bisa ngajar, bisa jadi penerjemah juga. Jadi penghasilannya banyak kan? Menarik tidak? Sangat menarik kan? Tapi yang
tradisi dan risiko tempuh kan kepentingan, risiko perbulan dan lain-lain ya. Mempermudah perjalanan fokus ke negara lain yang menggunakan bahasa Mandarin. Oke, baik adik-adik, penjelasan dari Lause kurang lebih seperti ini. Maka kita belajar bahasa Mandarin dan belajar bahasa Mandarin sekalian. Yang tadi juga sudah dijelaskan mengenai sosialisasi ya tentang prodi pendidikan bahasa Mandarin dan bagaimana cara melakukan pendaftaran ya. Di mana kapan waktunya sudah disampaikan. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah masih ada yang bertanya atau mau bertanya? Nah, silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Ayo, abang, kakak, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak nih? Lause, susah nggak belajar Mandarin gitu? Ada yang mau bertanya? Yuk. Bang Nabil mungkin masih ada? Nah, ada yang mau bertanya, Bang? Bang Nabil tadi sempat cerita pengen jadi masuk kepolisian, Lause. Nah, kepolisian juga perlu Mandarin kan? Nah, lagi dicari juga, butuh juga, begitu. Ada pertanyaan nggak, abang kakak? Untuk masuk prodi bahasa Mandarin, bagi yang di SMA-nya tidak ada bahasa Mandarin jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena semester 1 kelasnya akan mulai dari yang dasar. Jadi memang kita khususkan menerima mahasiswa itu dari yang sama sekali tidak ada basicnya. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, betul, betul sekali. Jadi kalau tidak bisa Mandarin tidak apa-apa. Tidak masalah. Di SMA-nya nggak ada Lause, saya mata pelajaran Mandarin. Tidak apa-apa. Kita di semester 1 akan belajar lagi seperti ABC, itu ABCD gitu ya. Nah, pop, homo, fo, kita belajar lagi dari awal. Iya, kan? Nah, jadi, aduh takut Lause gitu ya. Nah, contohnya kami bisa, ya kan? Nah, kami bisa begitu. Ada pertanyaan nggak abang kakak nih? Tadi di pemaparan Lause Lili kan, nah kuliah di Prodi Mandarin berkesempatan untuk bisa kuliah ke luar negeri, terutama ke China, ya. Ikut program pertukaran pelajar begitu. Ada kesempatan nih di Prodi Mandarin untuk ke China kan? Ya enggak? Nah, yang selama ini hanya nonton, suka nonton drama, dracin, ya kan? Lihat backgroundnya di kota Shanghai atau di kota Beijing begitu. Nah, nanti melihat langsung ke tempatnya langsung begitu, ya enggak? Oke, ada pertanyaan nggak nih? Oke, tadi sekarang ya coba ya kita ucapkan terima kasih ke Lause Lili menggunakan bahasa Mandarin. 谢谢老师 oke? 1 2 3 tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oke. Benar ya, nggak ada yang bertanya ya? Kalau gitu sekarang saya yang bertanya. Ya, saya yang bertanya, ya. Nah, tadi ya kan? Apa aja sih tadi informasi yang disampaikan sama Lause Lili? Ada yang bisa menjawab? Poin-poinnya aja. Kakak Natasha. Enggak apa-apa, ayo, berani. Apa tadi? Udah dijawab, ada dapat hadiah nggak? Langsung bilang gitu. Ada hadiahnya. Ayo, siapa? Satu orang? Kalau nggak semua boleh nggak? Oke, abang, sini bang. Ye, tepuk tangan. Oke, tunggu dulu. Abang namanya siapa bang? Fahri. Oke, Fahri. Apa tadi Fahri? Kira-kira informasi yang disampaikan sama Lause Lili? Jadi yang informasi pertama yang disampaikan Lause Lili yaitu cara pendaftaran menuju masuk Universitas Tanjung Pura. Oke. Sama masuk lewat jalur SNBP, Iya. SNBT sama SM. Oke. Jalur SNBP yaitu jalur
akademik atau Ya, prestasi, betul. Kalau SNBT yaitu jalur ujian kayak tulisan-tulisan. Kalau SM itu jalur mandiri. Jalur mandiri. Oke, itu terkait pendaftaran ya kan. Ada lagi nggak, Bang? Tadi yang Materi terakhir tadi itu apa tuh disampaikan? Oh. Ya, misalkan kalau kita masuk ke matkul mata pelajaran bahasa Mandarin, kita itu bisa diterima penukaran mata pelajaran Mengikuti pertukaran mahasiswa ke Tiongkok. Oke, ada lagi? Sudah? Dan kita itu ada pelajaran mengenali huruf-huruf kata-katanya 50.000 sampai 3.000. Minimalnya 3.000 yang sering digunakan. Oke, baik, tepuk tangan. Bang, ada hadiahnya. Ada hadiah. Nih. Ini abang. Oke, terima kasih. Oke, ya. Sekarang yang kedua. Nah, tadi Lause Lili juga ada sampaikan pentingnya atau manfaat dari menguasai bahasa Mandarin. Nah, sebutkan tadi itu ada banyak kan? Nah, sebutkan. Siapa yang bisa sebutkan itu tadi? Nggak usah semuanya. Dua, oke, Kak Natasha. Oke. Oke, Kak. Perkenalkan, nama saya Natasha dari kelas 12F. Menurut saya kalau belajar bahasa Mandarin tadi menurut Lili ada bisa menguasai bahasa Mandarin dengan baik, terus bisa menonton drama tanpa subtitle. Ya, betul sekali itu. Bisa menjadi tour guide. Tour guide, bisa betul. menjadi penerjemah maupun guru. Oh, oke, terima kasih, bagus, lengkap ya. Lengkap ya. Ini Kak, Ibu Lili, kami mohon Ibu kesediaannya. Hayo, ikaw问题是什么？ Oke, terima kasih Natasha. Oke, ya tadi. 刚才三个你好，谢谢，再见，谁会？ Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa mengucapkan 3 ya kata bahasa Mandarin? Udah. Oke, saya berikan kesempatan. Yang di belakang tunggu, Kak. Yang di belakang ada nggak yang di belakang? Oke, abang di belakang. Serius gak bang ketawanya? Ayo saya coba sekali lagi ya. Yang di belakang. Yang di belakang saya kasih kesempatan yang belakang ini. Jangan tunjuk temannya. Nggak ada? Ada nggak? Oke, berarti kakak silakan Kak. Ya bebas. Siapa dulu namanya? Nama saya Sylvia Stefani dari kelas 12E. 12E. Oke Kak Sylvia. Sebutkan 3 Kak. Yang pertama, 学习. Oh, 学习. 学习汉语. 汉语. 再见. Oh, 再见. 学习. Apa itu artinya 学习? Ah, 学习 artinya belajar. 学习. Oke, yang kedua? 学校可以了. 汉语. 汉语. Tadi Hanyu ya. Nah, Hanyu artinya bahasa Mandarin. Yang ketiga? 再见. 再见. Oke, 谢谢 Kak Stefani. Stefani. Oke, Ibu Lucy kami minta, Bu.
tadi kan ada ni hao ya nggak? Ada xie sama zaijian itu sampai jumpa ya, begitu ya. Oke. Nah, terakhir ya, ini bukan pertanyaan. Sebelumnya tadi kan sebelum mulai, tadi Lao Lili juga bertanya dulu, ada yang tertarik nggak mau kuliah bahasa Mandarin? Tadi beberapa orang ya nggak. Nah, sekarang kita survei ini ya. Setelah Lao Lili menyampaikan, memperkenalkan apa itu program studi bahasa Mandarin, apa aja programnya, manfaatnya. Sekarang saya tanya lagi ya, siapa yang setelah mendengar sosialisasi dari kami, ada minat begitu ya, untuk belajar bahasa Mandarin, atau minat nanti setelah lulus SMA, masuk program studi pendidikan bahasa Mandarin. Angkat tangannya. Aduh, sedih deh saya. Ada nggak? Oke. Yang di belakang ada nggak? Masih minat nggak? Oke. Iya, bagus ya. Benar ya? Benar ya? Oke, terima kasih semuanya. Saya lihat ya, tadi udah ada yang dipoto ya, masuk Mandarin kan? Iya, oke. Nah, ya. Nah, saya setelah selesai sosialisasi, nanti kami akan mengirimkan kuesioner. Saya minta kakak-kakak yang hadir di sini ya, mengisi kuesioner dalam bentuk Google Form. Nanti saya minta Ibu ya Bu ya, saya kirim linknya ke Ibu untuk nanti Ibu teruskan ke grup kelas masing-masing. Saya minta semuanya isi ya. Itu bukan terkait belajar ini ya, pembelajaran, enggak, terkait dengan bagaimana pendapatnya tentang sosialisasi yang diadakan, ya kan, tertarik atau enggak. Dan nanti juga tadi yang angkat tangan itu, bagi yang tertarik bisa sertakan nomornya, kontaknya. Ya, nah kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun nanti bisa hubungi kami, ya, tanya kami, begitu ya. Oke ya, saya minta semuanya isi ya Kak. Oke ya, nah saya minta semuanya isi kuesionernya, oke? Oke, baik. Halo. Lapor siswa-siswi SMA Taruna Bumi Katulistiwa Angkatan 29 siap melaksanakan sosialisasi program studi pendidikan mahasiswa Mandarin di SMA Taruna Bumi Katulistiwa Senin 9 September 2025. Siap? Lanjutkan. Mengawali kegiatan berdoa mulai. Saya buka dulu layoutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau saya sapa dalam bahasa Mandarin, bisa nggak nih ya? Kita coba ya. 同学们，早上好。很好, tepuk tangan untuk semuanya. Hebat ya. Berarti lausinya ajarinya bagus nih, mantap nih lausi Susini. Oke. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Taruna Bumi Katulistiwa Bapak Yohanes Baptista MPD. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada prodi kami. Yang kami hormati Wakakurikulum Bapak Mulyadi SPD. Pak,
Terima kasih Pak Mulyadi. Nah, kemarin koordinasinya sama Bapak. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Waka Kesiswaan Bu Dina Mustika SPD dan Sarana dan Prasarana Bapak Antonius SPD, serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen program studi pendidikan bahasa Mandarin, Ibu Dr. Lili Tamrin MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, yang mana di pagi hari ini juga sebagai pembicara ya, narasumber dalam menyampaikan sosialisasi program studi pendidikan bahasa Mandarin, serta siswa-siswi SMA Taruna Bumi Khatulistiwa yang kami banggakan. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan oleh pihak sekolah dan juga saya panggil teman-teman aja ya. Nah, teman-teman siswa-siswi SMA Taruna yang mana bisa meluangkan waktunya gitu ya untuk hadir di sini dalam rangka mengikuti sosialisasi program studi pendidikan bahasa Mandarin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya tahu nggak kalau di Untan itu ada prodi pendidikan bahasa Mandarin? Tahu ya. Nah, buktinya adalah Lause Suci itu alumni prodi kita. Iya, Lause Suci juga angkatan nih sama Lause ya. Saya lupa memperkenalkan, nama saya Lause Yowana. Nah, saya satu angkatan sama Lause Suci. Masuknya di tahun 2011. Nah, 2011 kalian udah sekolah belum ya? Iya, kami kuliah. Nah, lulusnya di tahun 2011. Dan yang duduk di samping saya, ya kiri dan kanan, dan juga di sebelah kanan saya, ya. Nah, itu adalah dosen kami. Nah, dosennya Lause begitu. Ya. Nah, jadi sebelum mulai saya perkenalkan dulu ya, mati ya. Oke, saya mati nih. Ya, saya perkenalkan dulu ya dosen-dosen ya yang ada di program studi pendidikan bahasa Mandarin. Ya, nanti sapa ya, Lao Shi Hao begitu, oke? Oke, siap ya. Nah, untuk yang pertama ini ketua program studi kita, Ibu Dr. Lili Tamrin MED. Oke, selanjutnya, nah ini paling ganteng ini di prodi ya. Ya, ini Bapak Bunyan Kyong, MPC Sol, Lao Shi Hao. Oke, terus juga di sebelah kanan, nah menggunakan baju hijau batik, itu Ibu Ina SEMED. Oke, Lao Shi Hao. Nah, selanjutnya di belakangnya Lause Ina ya menggunakan batik berwarna putih, itu Lause Lucy ya, MPC Lause Hao. Nah, di sampingnya Lause Lucy ada Lause Chen Veronica, MPC Oke. Ya, dan yang di belakang ya seksi dokumentasi ya juga alumni prodi juga ya, itu adalah Lause Nur Fajrina Hidayatiyah. Lause Hao. Oke. Ya, nah, jadi nanti berharap ya, kami berharap setelah sosialisasi ini kan kalian udah belajar Mandarin kan? Nah, kalian nanti bisa bergabung bersama kami begitu ya. Oke? Oke. Nah, selanjutnya akan masuk di sesi penyampaian sosialisasi oleh Kaprodi kami ya. Nah, kami harapkan teman-teman semuanya dapat menyimak dengan baik begitu ya. Nanti di akhir ya akan ada kuis. Nah, kuisnya itu berkaitan sama materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Siap? Siap. Oke. Nah, selanjutnya kami persilahkan, dengan hormat kami persilahkan Kaprodi Pendidikan Bahasa Mandarin.
Terima kasih, Lau Sayowa. Baik, mohon izin dengan Pak Yohanes. Saya akan memulainya ya Pak ya. Oke. 好，大家早上好。早上好。 Oke. Baik, hari ini Lausu akan memberikan sedikit materi mengenai sosialisasi program studi pendidikan bahasa Mandarin di SMA Taruna Bumi Katulistiwa ya. Oke, sebelumnya tadi Lausu sudah dengar ya kalau adik-adik sudah mendengar prodi pendidikan bahasa Mandarin, betul? Dengarnya dari mana? Dari Lause Suci. Oke. Ada yang minat untuk masuk ke program studi pendidikan bahasa Mandarin? Oke, Aji ya namanya ya, 1, 2. Aji ya, ada 3 yang 4. Oke, kalau bisa lebih banyak lagi ya. Ya kita lihat dulu di sini. Jalan ya. Terima. Oke. Opang langsung. Pusing. Oke. Oke, kita lihat dulu di sini gambaran umum dari prodi pendidikan bahasa Mandarin di FKIP ya. Oke, kita lihat di sini di mana tujuan dari program studi kami adalah bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bahasa Mandarin yang kuat serta kemampuan pedagogik untuk mengajar. Terima kasih Pak. Dengan kemampuan ini lulusan dapat berprofesi sebagai pendidik, tenaga terampil dalam bidang pariwisata dan wirausaha ya seperti itu, maupun sebagai penerjemah. Jadi lulusan dari prodi pendidikan bahasa Mandarin itu ada yang jadi guru, ada yang jadi penerjemah ya seperti itu. Juga ada yang berwirausaha juga ya. Oke. Pembelajaran menggabungkan teori bahasa, praktik komunikasi, pemahaman budaya Tiongkok, serta keterampilan mengajar yang sesuai dengan perkembangan pendidikan modern. Ya, coba kita lihat lagi di sini. Oke, di sini kita ada fokus pembelajarannya ya di prodi pendidikan bahasa Mandarin. Kayak mahasiswa dibekali kompetensi kebahasaan yang meliputi keterampilan menyimak ya, menyimak itu namanya tingli ya, menyimak, terus berbicara. Kouyu, ya kouyu, membaca itu yaitu dan menulis. Ya di sini ya ada si hanzi ya, ada si juga nanti ya di sini juga yang didukung dengan pemahaman tata bahasa yaitu yufa ya, tata bahasa yang kita belajar grammarnya juga, serta penguasaan kosakata dan karakter Mandarin yaitu hanzi ya di sini. Selain itu pembelajaran juga mencakup metodologi pengajaran bahasa Mandarin, perencanaan pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, serta pengenalan budaya, sejarah, dan tradisi Tiongkok. Jadi kita di situ tidak hanya belajar menjadi guru, tetapi kita belajar juga budaya Tiongkok ya. Jadi kita untuk memahami, kita belajar bahasa pasti harus belajar budaya. Dengan begitu kita akan mudah memahami bahasa yang akan kita pelajari seperti itu. Oke, proses pembelajaran dilaksanakan melalui perkuliahan tatap muka, diskusi kelompok, presentasi praktik komunikasi, serta penggunaan laboratorium bahasa. Mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan budaya seperti perayaan Tahun Baru Imlek, lomba pidato, dan menulis hanzi ya, masih banyak perlombaan-perlombaan lain yang sering diikuti mahasiswa prodi pendidikan bahasa Mandarin ya, seperti itu. Untuk memperkuat keterampilan mengajar, mahasiswa mengikuti program praktik lapangan atau magang di sekolah dan lembaga pendidikan prodi juga. Prodi juga memfasilitasi partisipasi mahasiswa dalam kompetisi bahasa Mandarin tingkat lokal, nasional hingga internasional seperti lomba pidato dan Chinese Bridge ya. Ini di sini juga ada dosen kita dulu juga pernah mengikuti lomba Chinese Bridge ya, kayak Lau Suyona, seperti Lau Suyona dulu juga pernah mengikuti lomba Chinese Bridge ya. Lau Suyona juga waktu itu juga mendapatkan hasil yang terbaik ya, pernah juara 1 waktu itu lombanya ya.
Oke, kita lihat di sini, kita bisa menjadi prospek karirnya ya setelah kalian masuk ke prodi pendidikan bahasa Mandarin ya, itu bisa jadi pemandu wisata ya. Sekarang kan banyak nih wisatawan dari Tiongkok maupun yang dari Asia, misalnya dari Malaysia, Singapura ya, itu juga kita bisa menjadi pemandu wisata, kita menggunakan bahasa Mandarin. Bisa juga sebagai penerjemah, banyak ya lulusan maupun alumni dari prodi pendidikan bahasa Mandarin itu bekerja sebagai penerjemah. Sebelumnya Lawson Nur juga sebagai penerjemah ya, sebelum masuk bergabung menjadi dosen prodi pendidikan bahasa Mandarin. Jadi sudah ada contoh-contohnya ya seperti itu ya. Di sini juga bisa menjadi guru bahasa Mandarin kan. Lawson Suci ya, itu contohnya ya yang duduk di belakang. Itu juga salah satu alumni dari prodi pendidikan bahasa Mandarin ya. Oh, ini kita tidak lihat di sini, tapi kita lihat lagi sekarang pentingnya pentingnya bahasa Mandarin ya. Oke, menurut adik-adik sekalian, bahasa Mandarin penting atau tidak? Sangat penting. Bisa untuk apa saja? Apa saja? Bisa ke luar negeri. Ya, bisa cari apa cewek Cina katanya. Oh, bisa cari cewek katanya. Bisa cari cewek. Jadi tujuan utamanya belajar bahasa Mandarin cari cewek ya. Oke, kebanyakan nonton dracin dia ya. Si adiknya kebanyakan nonton dracin. Oke. Masih banyak ya, katanya banyak sekali. Oke, kita lihat di sini pentingnya bahasa Mandarin di era globalisasi ini. Kita lihat dulu di sini. Bahasa Mandarin itu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia ya. Ya, karena di Tiongkok sendiri itu penduduknya sudah berapa? 4M? 1, berapa? 1,2? Ya, 1,4 miliar. Benar ya, 1,4 miliar ya. Itu hanya satu negara loh, belum dengan negara yang lain ya. Oke. Nah. Digunakan lebih dari 20 negara ya di sini ya. Oke, sebagai bahasa resmi dari PBB ya, bahasa resmi PBB. Oke, bahasa resmi PBB. Sudah ada 11,2 miliar penuturnya ya, seluruh dunia ya. Jadi banyak sekali ya penuturnya ya. Oke, kita lihat di sini salah satu bahasa tertua yang masih digunakan karena bahasanya sudah ada berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu atau 5000 tahun yang lalu? 5000 tahun sebelum Masehi ya, 5000 tahun sebelum Masehi ya. Oke. Terdiri dari lebih dari 50.000 karakter atau huruf Mandarin, tapi yang umum dipakai itu hanya ada 33.000. Tapi kita nggak dipaksa untuk menghafal sebanyak itu ya karakternya ya. Paling kita belajarnya ya kurang lebih sampai 5.000, 6.000-an karakter seperti itu. Kita nggak harus menghafal sampai semua. Langsung juga masih ada karakter pasti yang belum dikenal seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini pendidikan. Kalau di bidang pendidikan pasti bisa apa? Memperluas wawasan budaya dan sejarah Asia ya. Banyak sekolah dan universitas yang membuka prodi pendidikan bahasa Mandarin ya. Tidak hanya prodi pendidikan bahasa Mandarin, tetapi ada prodi bahasa Mandarin, ada prodi bahasa dan sastra Mandarin ya di seluruh Indonesia. Itu sudah sangat banyak ya. Salah satunya di FKIP ya, di prodi pendidikan bahasa Mandarin ya. Kita di FKIP di Untan. Yang tertarik boleh sambil cari di websitenya Untan kapan pembukaannya ya, sudah mulai bulan Desember nanti sudah boleh mulai dicari-cari ya, sudah ada biasanya. Oke.
meningkatkan peluang beasiswa ke Tiongkok atau pertukaran mahasiswa 1 tahun, beasiswa S1, beasiswa S2, dan beasiswa S3. Nah, di sini kami semua yang di sini berdiri di sini, laut-laut yang ada di sini, kami itu minta semuanya ini, Ci. berkat beasiswa dari pemerintah Ini kan Tiongkok, surat tugas sehingga kami kami kan. dapat menyelesaikan studi di sana ya, seperti itu. Lausu sendiri juga dapat beasiswa ke sana untuk S3-nya, dan untuk yang lain, yang lainnya juga semuanya itu juga mendapat beasiswa juga untuk menyelesaikan S2-nya seperti itu di Tiongkok ya. Jadi di kota-kota yang berbeda seperti itu. Pontianak tanggal ini gitu ya. Atau nanti kita tulislah dulu semuanya. Oke, untuk pertukaran mahasiswa 1 tahun. Ya, kita ada di sini ada pertukaran mahasiswa 1 tahun di prodi pendidikan bahasa Mandarin itu ada pertukaran mahasiswa 1 tahun yang ini mereka ke Universitas Kebangsaan Guangxi. Juga ada yang sampai ke universitas lainnya, ada yang ke Tianjin, ya juga ada ya. Jadi ke kota-kota yang berbeda seperti itu. Iya. Oke. Nih ya, jadi mereka belajar di sana selama 1 tahun. Ya, makasih, jadi kalau Ci. sudah semester 5, biasanya pada saat semester 4 sudah boleh mengajukan beasiswa pertukaran ya seperti itu. Kita mengajukannya langsung ke melalui websitenya ya. Setelah itu baru kita ajukan beasiswa. Biasanya kita ajukan yang 1 tahun untuk mahasiswa prodi pendidikan bahasa Mandarin. Kalau lolos ya, dengan catatan harus memenuhi persyaratannya juga, yaitu harus lulus HSK minimal HSK 4 ya, baru bisa kita mengajukan beasiswa seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini dia foto-foto selama mahasiswa prodi pendidikan bahasa Mandarin yang melakukan pertukaran di Tiongkok ya, seperti itu. SMA 1 Mempawah tuh tanggal. Terus pertukaran mahasiswa selama 1 tahun di sini ya, di sini juga masih ada foto-fotonya ya. 14 Agustus. Ini kegiatan mereka selama di Tiongkok ya. Jadi bisa sambil jalan-jalan juga, belajar bisa jalan-jalan ya, seperti itu. Pas waktu liburnya ya, bukan pada saat 10.30 kuliahnya ya. Sampai jam 11.30. Ini kegiatan yang ada di luar kelas ya, seperti itu. Oke, kalau karir kita lihat di sini bisa. Kalau Tiongkok kan merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia ya sekarang ya, selain Amerika ya, karena ya selain Amerika benar. Ya, jadi kekuatan terbesar dunia. Sekarang di Kalimantan Barat saja sendiri itu sudah banyak perusahaan dari Tiongkok ya, benar ya, perusahaan dari Tiongkok ya. Oke. Ada yang tahu tidak perusahaannya apa saja yang sudah ada di sini? Hah? Ada yang tahu? WHW, ya benar. WHW itu pasti anak ketapang ya. Pasti ketahuan anak ketapang itu pasti yang tahunya WHW, benar tidak? Ya benar. Masih apa lagi? Ada perusahaan apa lagi? Tadi tuh. Perusahaan Mise, ya juga ya, itu juga ada ya. Itu Mempawah ya? Oh, apa lagi? Mempawah Kurniasi. Ibu Kurniasi apa? SPD. Pur. Mise udah tadi sudah. Apalagi? Xiaomi jadinya ya. Kurniasi. Honda bukan, Honda Jepang. Suzuki, bukan. Ya. Oke, Pak. Yang di Mempawah itu apa? Perusahaan apa? Ada Uling, ya. Terus perusahaan apa lagi yang di Jajaran? Yang di Mempawah? Ya, BA. Ya, di situ. Ya, masih banyak lagi ya. Selain itu ada perusahaan kan, masih ada perusahaan lainnya, masih banyak ya di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Bisa menjadi mitra dagang utama banyak negara ya kalau bisa bahasa Mandarin. Oke, yang bisa bahasa Mandarin kita bisa melakukan apa, ekspansi usaha kita ya, menggunakan bahasa Mandarin seperti itu. Oke,
mempermudah negosiasi dan hubungan bisnis ya di sini ya. Banyak perusahaan internasional di Indonesia yang bekerja sama dengan Tiongkok. Tadi sudah kalian sebutkan ya semua tadi ya, seperti WHW, BAE, apa ya. Oke. Bisa berbahasa Mandarin meningkatkan daya saing di pasar kerja. Oke, benar tidak? Pengenalan Kita prodi, mencari alur kerja itu pendaftaran, akan lebih mudah ya. masuk Untan, Itu dan biasanya tentunya belajar anak-anak yang lulus dari program studi pendidikan bahasa Mandarin itu masa tunggunya nol. Masa tunggunya nol itu biasanya belum selesai sudah di booking duluan, sudah dicari-cari oleh perusahaan asing maupun sudah dicari sekolah-sekolah. Ini ada mau jadi guru nggak lulusannya? Ada mau kerja di perusahaan kami tidak lulusannya. Jadi belum sempat baru dapat ijazah sudah langsung kerja. Ada yang baru selesai skripsi juga langsung sudah kerja seperti itu ya. Oke, juga membuka peluang kerja di sektor pendidikan, perdagangan, pariwisata, diplomasi dan teknologi ya seperti itu. Oke. Juga sebagai guru atau dosen ya, tadi sudah ada di belakang ada Lausi Suci, di sini ya banyak ya, dosen juga ada ya. Oke, sebagai penerjemah ya, penerjemah itu oke ya, mereka ya hasilnya seperti itu. Penerjemah bahasa Mandarin pastinya ya, bukan penerjemah bahasa Inggris ya. Oke. Juga sebagai tour guide ya, bisa jadi tour guide. Kalau yang tertarik yang suka jalan-jalan itu bisa menjadi tour guide ya. Di Bali itu banyak wisatawan dari Tiongkok ke Manado, mana-mana ya. Oke. Kita bisa juga mengembangkan tempat wisata kita yang ada di Kalimantan Barat ya, seperti itu ya. Oke, sebagai penerjemah di perusahaan ini adalah salah satu mahasiswa kita yang pernah magang di perusahaan IMIP ya ini ya. Ini yang di Morowali di Sulawesi. Pada saat itu mereka melakukan magang di situ. Oke. Ini tentang budaya dan pariwisata ya. Oke. Kalau kita sudah paham bahasanya, kita juga enak ya, pasti kita kalau mau menonton bisa mengakses filmnya, musik dan sastra Mandarin juga tanpa terjemahan ya kalau sudah bisa, kalau kita sudah paham. Jadi lebih enak ya kita memahami budaya Tiongkok seperti itu ya. Oke, memahami tradisi dan festival Tiongkok seperti Imlek, festival kue bulan dan yang lain-lainnya ya, seperti itu. Oke, mempermudah perjalanan ke Tiongkok, Taiwan dan negara lainnya yang menggunakan bahasa Mandarin ya, seperti itu. Oke. Masukkan itu nanti lo hasil kuesioner. Ini kan kolam. Udah selesai itu. Mati. Enggak, udah selesai. Oke, baik adik-adik. Tadi itulah pentingnya kita belajar bahasa Mandarin. Oke, sekarang langsung tanya kembali. Tadi pentingnya bahasa Mandarin itu bisa untuk apa saja selain itu? Oke, siapa namanya? Izin, saya Fatal Bini Fakrawira. Sini kegunaan bahasa Mandarin tentunya yang pertama bisa guru, dosen, terus jadi penerjemah. Penerjemah ini bisa jadi dalam perusahaan itu yang menggunakan suatu bahasa Mandarin. Apalagi sekarang produk-produk dari Cina itu banyak, makanya penerjemah itu sangat dibutuhkan. Terus yang saya tadi ada pemandu pariwisata, karena hubungan dari Cina atau dari Tiongkok juga aman. Terima kasih. Ya, berarti Fatan menyimak ya apa yang Lausi sampaikan tadi. Oke, mungkin adik-adik di sini ada yang mau ditanyakan mengenai prodi pendidikan bahasa Mandarin. Ada tidak? Ya. Itu apakah langsung misalnya dari hutan langsung jadi penerjemah ataupun ada lagi lanjutan studinya Langsung. Oke, baik. Ini pertanyaannya, apakah bisa langsung menjadi penerjemah? Bisa ya, bisa. Karena di prodi pendidikan bahasa Mandarin
kita ada mata kuliah namanya penerjemahan. Jadi kita akan pada mata kuliah penerjemahan, mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara maupun teknik-teknik untuk menerjemahkan bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia maupun dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin seperti itu. Jadi bisa langsung ya masuk ke perusahaan. Walaupun yang kita pelajari bahasanya mungkin di kampus dengan yang di dunia kerja itu agak sedikit berbeda. Misalnya kita masuk ke perusahaan yang ada di WHW ya, tadi ada yang menyebutkan WHW, itu kan perusahaan pertambangan. Jadi kita harus belajar lagi sampai di sana. Pada awalnya pasti kita harus mendapat kosakata dari perusahaan tersebut seperti itu. Jadi kita harus belajar lagi, kita harus hafal lagi dengan istilah-istilah kosakata yang terbaru seperti itu. Walaupun kita basicnya kita sudah bisa berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Mandarin seperti itu. Oke, tadi adik dari sebelah situ yang ada yang ingin bertanya di sebelah sini. Tadi yang di belakang yang angkat tangan. Gak ada. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alis Rachel Indah. Izin bertanya, Lause, waktu Lause ngambil beasiswa ke luar negeri itu, Lause pakai beasiswa yang gimana ya? Kan ada yang Chinese Government Scholarship gitu kan, atau yang lain itu. Dan persiapan Lause itu gimana kalau boleh tahu? Oke, baik. Oke. Pertanyaannya sangat bagus ya, menanyakan bagaimana kita mengajukan beasiswa ke Tiongkok dan juga bagaimana persiapan kita untuk mengajukan beasiswa ya. Pastinya kita sudah harus mempunyai HSK ya, HSK. Kalau untuk pertukaran yang 1 tahun itu minimal HSK 4. Ya, minimal HSK 4. Ke HSK 4 tuh batas lulusnya itu 180 ya nilainya ya, seperti itu. Tapi HSK itu apa ya katanya? HSK itu seperti TOEFL. Jadi standarisasi itu ujian bahasa Mandarin tapi yang tingkat internasional ya, seperti itu. Seperti TOEFL ya. Kalau bahasa Inggris TOEFL ya kita ya. Kalau bahasa Mandarin kita HSK. Terus kalau untuk S2 itu minimal HSK 5 ya, HSK 5. Terus kalau untuk S3-nya itu harus HSK 6 ya, seperti itu. Oke. Jadi beasiswa itu banyak sekali. Ada dari pemerintah Tiongkok, ada tuh CSC ya, juga ada yang dari Hanpan ya, itu juga ada, itu yang khusus untuk guru juga ada. Terus ada juga yang dari pemerintah provinsinya juga ada, beasiswa provinsi itu juga ada ya, seperti itu. Masih banyak beasiswa lain ya, seperti itu, selain yang tadi Lause sebutkan. Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan mengenai prodi pendidikan bahasa Mandarin? Masih ada? Kalau tidak ada, Lause akan tutup. Terus setelah itu kita akan lanjut dengan permainan ya. Nanti dengan gamesnya nanti akan dipandu oleh Lause Yowana ya. Akan dipandu oleh Lause Yowana untuk gamesnya. Yang bisa menjawab akan dapat sedikit hadiah lah ya, hadiah kecil dari kami lah ya. Oke. Jadi kami Lause serahkan kegiatan selanjutnya untuk permainan gamenya ke Lause Yowana. Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Dr. Lili Tamrin atas penyampaian materi yang luar biasa. Nah, tadi yang sebelum penyampaian materi, yang angkat tangan udah ada niat nih mau masuk prodi pendidikan bahasa Mandarin, siapa aja tadi? Coba. Oh, Fatan juga ya. Oke, siapa lagi? Oke, itu sebelum ya, sebelum. Oke, sebelum. Sekarang tadi Lause Lili sudah sampaikan, ya kan?
pentingnya belajar bahasa Mandarin, apa keuntungannya, begitu ya. Nah, sekarang saya tanya ini, apakah jumlahnya akan bertambah? Oke ya, sekarang siapa yang setelah lulus dari SMA Taruna ingin atau ada niat nih untuk daftar di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin? Ayo, ada nggak? Kalau sedikit sedih dong Lawson ya. Oke, hai, sisi Taja. Tepuk tangan dulu dong. Yang cewek mana? Yang cewek mana? Oke, Hao. Oke, berarti sosialisasinya sukses ya, sosialisasi kami ya. Iya, menarik nggak tadi penyampaiannya? Udah disimak belum tadi? Oh, udah ya. Oke deh. Nah, sekarang ya, Lawson akan berikan games nih ya. Nah, pertanyaan dari tadi materi yang ada disampaikan ya. Terus Lawson akan berikan pertanyaan juga terkait bahasa Mandarin. Oke. Jumpa hao le ma? Hao le gitu. Oke? Oke. Nah, pertanyaan yang pertama. Ya, tadi ada di sesi tanya jawab tadi. Nah, sebutkan salah satu syarat agar kita bisa dapatkan beasiswa ke Tiongkok. Oke, nih cewek nih, cepet nih. Oke deh. Ayo Kak, cepet Kak. Sebutkan namanya. Ya. Muhammad Natasan, perkenalkan nama saya Deneta Iswati. Untuk persyaratan beasiswa, yang pertama ada ASK, melanjutkan ke kalau beasiswa melanjutkan ke S2, ASK minimal 4, S3 ASK minimal 5, dan S3 minimal ASK minimal 6. Wah, betul ya? Iya, terima kasih. Kak, siapa tadi? Janet, ya terima kasih Kak. Nah tadi untuk pertukaran itu di sini dulu Kak. Nah sila berdiri di sini. Pertukaran tadi HSK 4 Kak. Nah untuk S2-nya ya kan, lulusnya HSK 5 ya betul ya. Nah nanti selanjutnya kalau mau lulus HSK 2, mau lulus S2 itu harus HSK 6. Oke, sip. Nah pertanyaan selanjutnya ini seputar bahasa Mandarin ini. Iya dong, langsung uji nih. Iya kan? Iya, oke. Ini langsung Suci mau lihat nih kan. Nanti kalau yang bisa jawab, ada nambah poin nggak langsung? Wah, ada loh tadi ya. Ada katanya. Oke, siap-siap ya, siap-siap. Sebutkan minimal 5 kata dalam bahasa Mandarin. Fatan udah, nanti dulu. Fatan nanti ada hadiahnya. Fatan ada hadiahnya nanti. Ada lagi nggak? Oke, ulangi ya, lihat ya. Oke, karena cewek sudah, saya perwakilan cowok. Oke, ya, oke. Lan, san. Oke, abang di belakang tuh. Minimal 5 ya. Harus kalau angka saya nggak mau ya. Nggak bisa itu. Terima kasih ya kan. Apalagi banyak ya. Ayo, oke abang di belakang, tepuk tangan. Oke, sebutkan namanya Bang. Oke, Bang Heldi, silakan Bang. 5, minimal 5. Kata yang saya ingat, yang pertama, Niren Shitama. Niren Shitama. Itu kata Niren Shitama. Oke, ada lagi ya? 4 itu. Ada lagi. Ini udah langsung kalimat loh ya, keren. Wah, wojau, oke teman-teman. Sini, di sini. Nah,
Terus tadi ya salah satu pertanyaan tadi ya. Nah, tadi yang ditanyakan oleh ketua prodi kami ya, pentingnya belajar bahasa Mandarin dan sudah dijawab oleh Bang Fatan. Oke, silakan Bang Fatan berdiri di sini. Ya, dapat hadiah ya. Nah. Oke. Oke, nih dapat hadiah ya dari kami ya. Nah, kami mohon kesediaan mana Ibu Kaprodi kita. Begitu ya. Oke. Saya undang Rasul. Kami persilahkan. Nah. Solusi ya, silakan Rasul. Nah, jadi penyemangat ya ini untuk mencatat kosakata Mandarin ya. Ya, nah, setelah itu Pak Bun ya kami persilahkan ya. Lause Bun. Iya. Oke, kami persilahkan Pak Bun. Oke, tepuk tangan untuk ketiga pemenang kita pada pagi hari ini, Cinco. Oke, kami tunggu ya. Kami tunggu kehadirannya untuk bergabung di program studi pendidikan bahasa Mandarin, ya. Oke. Nah, sebelum kami tutup, nanti kami mohon kesediaan teman-teman semua untuk mengisi kuesioner. Ya, kuesionernya tentang apa? Tenang saja, tidak tentang bahasa Mandarin ya. Jadi terkait dengan kegiatan sosialisasi yang kami adakan pagi hari ini, begitu. Ya, jadi kami mohon nanti linknya izin Lause Suci kami kirim link Google Form-nya kepada Lause Suci ya. Nah, boleh nanti setelah selesai kelas begitu ya diisi kuesionernya begitu. Ya, nah kami tunggu mungkin sampai hari Rabu ya. Nah, nanti saya follow up lagi ke Lause Suci kalau memang yang mengisi kuesionernya masih sedikit begitu. Oke, seru nggak? Sesi ini seru ya. Oke. Nah, mungkin kami mohon kesediaan dari perwakilan dari sekolah, Bapak atau Ibu untuk menerima plakat Pak dari kami. Oke. Pasti kok tak mau. Kami mohon kesediaan Ibu Kaprodi. Ya Pak, ini sedikit dari kami ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Dirikan dulu. Oke. Ya. Lagi. Loksaman, yuk, woman sama Icipan. Minta bantu itu aja. Siswa bantu foto. Ya Pak, sini Pak gitu Pak. Sebelah sana. Oke, terima kasih.